berat badannya itu kita nggak bisa serta-merta meniru orang lain, sesuaikan dengan kondisi badan kita sendiri. Nah, kayaknya gitu sih Dokter Nia. Ternyata perkembangannya luar biasa ya dok. Dan mungkin ini memang harus disadari betul ya dok, bahwa setiap orang itu punya profil yang ternyata nggak sama dan harus disesuaikan dulu. Nggak ujuk-ujuk asal diet gitu ya dok. Betul. Bahkan ada orang yang lucunya begini, dia pingin kurus tuh. Yang sering nih ya, pada ibu-ibu nih, pada emak-emak itu, dia pingin kurus, tapi dia bilang, aku sudah nggak makan nasi gitu loh, nasinya tuh cuma dikit. Iya gitu banget kan dok. Ibu banyak makan gorengan gitu. Enggak, aku juga nggak nyamil, tapi kok tetap gemuk gitu. Nah, ternyata ada satu kasus, dia bisa turun berat badannya hanya dengan diet keto gitu. Dengan dia makan lemak yang banyak, padahal gemuk. Nah, itu berarti pada gennya dia itu dia memang tidak bisa dengan karbo misalnya gitu. Tapi nggak bisa serta-merta orang yang lain yang Halo teman sehat, kami hadir menemui Anda dalam sebuah program yang membahas berbagai permasalahan di sekitar kita bersama para pakar di bidangnya. Obrolan santai namun syarat manfaat ini bertujuan berbagi pemikiran, informasi dan solusi di bidang kebencanaan, kesehatan, dan pendidikan. Inilah podcast Galaxy Healthy, produksi Galaxy Space bersama saya, Dr. Nia. Oke, baik. Siapa sih yang nggak pingin sehat gitu ya? Punya berat badan ideal, kulitnya mulus, nggak punya penyakit apapun yang nempel di badan kita. Pasti semuanya pengen seperti itu gitu ya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Banyak upaya yang harus kita lakukan untuk benar-benar bisa mencapai hal tersebut. Ada yang ikut program kebugaran, ada yang ambil paket diet, ada yang mulai diet A, diet B, diet C, dan segala macamnya. Dan itu juga bukan suatu proses yang mudah dan murah. Apalagi kalau ternyata sudah sampai terkena penyakit kronis. Itu butuh upaya yang luar biasa dan biaya yang juga tidak sedikit. Nah, lalu sebenarnya bagaimana nih kita harus menjalankan pola hidup sehat? Di tengah begitu mudahnya informasi yang kita peroleh, kita akses dalam semua platform media sosial, mana yang harus kita pilih? Supaya teman sehat semua tepat sasaran dalam memilih pola hidup sehat, terlebih dahulu kita perlu tahu kan kondisi tubuh kita masing-masingnya ini harusnya seperti apa dan dalam kondisi yang bagaimana. Nah, salah satunya melalui pemeriksaan laboratorium. Dan seberapa jauh hasil laboratorium itu bisa menjadi dasar buat kita untuk menentukan program hidup sehat kita. Di sini bersama saya di seberang telepon ada Dr. Juliani Dewi, spesialis patologi klinik. Beliau adalah owner dari Laboratorium Rampal Diagnostik dan sebagai dokter penanggung jawab klinik. Di sini kami akan berdiskusi langsung. Halo Dr. Dewi, salam sehat. Halo juga. Oke. Salam sehat. Selamat siang dok, dokter bagaimana kabarnya? Baik, sehat selalu dan mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat.
sehat. Oke, terima kasih banyak dok sudah menemani kami siang ini ya. Nah, teman sehat, Dokter Dewi ini sudah malang melintang di dunia perlaboratoriuman di Jawa Timur. Namanya juga sudah sangat dikenal sebagai dokter kesayangan untuk dokter keluarga. Nah, untuk siang ini dokter, kita akan membahas tentang membaca performa tubuh melalui pemeriksaan laboratorium. Kalau misalkan boleh saya ini ya dok, lihat ya akhir-akhir ini tuh kan memang yang banyak terjadi orang selama pandemi itu sebenarnya pengen sehat ya dok. Banyak kasus obesitas yang meningkat ketika saat pandemi ini. Ada yang beratnya naik 5 kilo, ada yang beratnya kemudian naik 10 kilo begitu. Sehingga akses yang mereka dapatkan itu yang paling mudah dari platform media sosial adalah dari para selebritis yang ada gitu ya. Ada yang ikut, oh caranya Tia gitu. Ada yang ikut caranya Dewi Huges. Oh aku dietnya ala Deddy Corbuzier, aku pakai diet mayo dan sebagainya. Nah kadang-kadang beberapa orang itu melakukan diet tanpa mereka sebenarnya mengetahui dulu nih kondisi tubuhnya seperti apa. Jadi sebenarnya seberapa penting sih dok kita melakukan pemeriksaan laboratorium itu dulu untuk kita. Ya, terima kasih Dokter Nia. Memang selama pandemi ini kita menyaksikan atau mendengar banyak hal yang berubah ya. Perubahannya luar biasa. Jadi yang dulunya itu orang nggak apa-apa ya keluar rumah, sekarang jadi takut keluar rumah. Lalu akibatnya hidup sedenter. Betul. Banyak tidur, banyak makan, banyak nonton di rumah sehingga aktivitas fisik menjadi berkurang. Betul banget. Nah, sebetulnya banyak juga sih macam-macam diet ya yang kita dengar. Bahkan ketika pandemi ini kan medsos itu sangat gencar nih ya. Bukan hanya diet tetapi juga pengetahuan-pengetahuan yang bahkan oleh dokter selebritas nih yang ada di medsos itu saling bertabrakan gitulah pendapatnya. Jadi si dokter A berkata begini, dokter B berkata sebaliknya. Nah, terus yang mana yang benar? Itu seringkali memang masyarakat awam jadi dibingungkan. Nah, apalagi ini yang suka di medsos itu kan juga dokter, mestinya kan benar ya, tapi kenapa kok pendapatnya kadang-kadang kok saling bertabrakan? Nah, maka sebaiknya itu kita bijak dalam menyikapi apa yang kita dapat, baik itu dari tetangga, dari medsos, atau informasi dari mana-mana. Nah, tiap orang memang tidak sama. Setiap tubuh orang itu pasti tidak sama dengan orang yang lain. Sehingga kalau ada orang yang misalnya cocok dengan salah satu metode diet, misalnya dia cocok dengan diet mayo. Nah, itu belum tentu kita juga cocok dengan diet itu. Nah, tergantung baik. kita ini butuh yang mana gitu. Tidak hanya sekadar untuk menurunkan berat badan. Kita harus tahu dulu kondisi fisik kita. Kondisi metabolik kita itu bagaimana. Nah, tentunya tidak sama dengan orang-orang yang lain. Nah, disitulah peran laboratorium sebagai screening awal, gitu ya, menentukan derajat kesehatan kita. Misal kita lihat dulu dengan darah lengkap. Darah lengkap itu kita lihat untuk cek kesehatan kita itu dari HB ya, anemia atau tidak. Otomatis orang yang anemia tidak boleh melakukan diet sembarangan, nanti dia jadi kurang gizi. Oh iya betul gitu betul. Ya. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi dengan misalnya orang ingin kurus, nah kita lihat dulu kondisi kolesterol kita bagaimana. Gitu. Kalau misalnya kolesterolnya tinggi, lalu kita ikut diet keto di mana karbohidrat sangat turun tetapi lemak tinggi, apakah itu nggak menjadi masalah? Gitu. Meskipun para keto warrior ini bilang nggak apa-apa gitu. Tapi ya saya sebagai orang yang berada di tengah-tengah, saya selalu mengatakan kepada pasien-pasien, jangan dulu, lihat kondisi badanmu dulu gitu. Bagaimana? Nah, tentu saja kita harus tahu profil lemak kita gitu ya. Untuk screening awal misalnya bisa menggunakan kolesterol total. Tetapi kalau ingin screening yang lebih lengkap, itu kita bisa lihat kolesterol baik kita berapa. Kolesterol baik itu kolesterol HDL. Nah, kolesterol jahat kita bagaimana gitu. Misalnya kolesterol jahatnya itu adalah LDL dan trigliserida.
Nah, kemudian biasanya orang-orang yang suka diet itu harus melihat kadar asam urat, kemudian tensinya bagaimana, lalu ya itu gulanya bagaimana, kadar gulanya bagaimana, lalu kesehatan liver dan ginjalnya bagaimana. Nah, setelah semua baik, artinya dalam kondisi yang normal, baru kita bisa menentukan. Nah, yang mengagetkan nih, di dunia kesehatan sekarang sudah mulai masuk ke genomik. Oke, betul, betul banget dok. Nah, itu apa gitu ya genomik? Nah, ternyata setiap gen orang itu berbeda. Jadi misalnya gen saya dan gennya dokter Nia pasti berbeda. Ah, Ada pemeriksaan laboratorium yang namanya genomik, ini di Indonesia belum ada. Kalaupun laboratorium yang ada mengklaim bisa, itu biasanya dikirim ke luar negeri, ke Kanada. Tapi harganya masih sangat mahal ya, sekitar sekian belas juta. Jadi anak-anak yang mulai diperiksa genomiknya, itu orang tuanya bisa atur tuh. Anak ini nanti tidak boleh makan ini, bolehnya makan ini, gitu, sesuai dengan gennya dia. Nah, dengan begitu dia bisa menjaga seluruh hidupnya itu dengan baik berdasarkan gennya itu. Nah, itu kita sudah sampai di genomik itu. Jadi nggak bisa, oh aku pakai diet ini supaya bentuk badannya six pack gitu ya, kayak oh, ya siapa gitu ya. Atau bisa turun berat badannya. Itu kita nggak bisa serta-merta meniru orang lain. Sesuaikan dengan kondisi badan kita sendiri. Nah, kayaknya gitu sih dokter Nia. Ternyata perkembangannya luar biasa ya dok. Dan mungkin ini memang harus disadari betul ya dok, bahwa setiap orang itu punya profil yang ternyata nggak sama dan harus disesuaikan dulu. Nggak ujuk-ujuk asal Ya, diet gitu ya dok. betul. Oke. Bahkan ada orang yang lucunya begini, dia pingin kurus tuh. Yang sering nih ya, pada ibu-ibu nih, pada emak-emak itu, dia pingin kurus, tapi dia bilang, aku sudah nggak makan nasi gitu loh, Betul. nasinya tuh cuma dikit. Iya gitu banget kan dok. Ibu banyak makan gorengan gitu. Enggak, aku juga nggak nyamil, tapi kok tetap gemuk gitu. Nah, ternyata ada satu kasus, dia bisa turun berat badannya hanya dengan diet keto gitu. Dengan dia makan lemak yang banyak, padahal gemuk. Oke. Itu berarti pada gennya dia, itu dia memang tidak bisa dengan karbo misalnya gitu. Tapi nggak bisa serta-merta orang yang lain yang pingin kurus, lalu dia ikut seperti itu makan lemak. Nah, akhirnya serangan jantung. Nah, nggak Baik. bisa kayak gitu. Baik Nah, dok. tiap orang pasti berbeda. Beda, siap dok. Baik dok, ini sangat menarik sekali ya. Ini kita di awal aja baru bahas sudah sangat menarik sekali bahwa tiap orang itu memang punya susunan yang tidak sama dan tren genomik ini yang sekarang. Baik dok, ini kita simpan dulu dok informasinya. Setelah ini kita akan lanjut lagi di segmen yang kedua. Kita akan break sebentar. Kita tunggu ya teman sehat. Kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Oke, baik. Teman sehat, kita udah kembali lagi nih untuk masuk ke segmen yang kedua. Nah, tadi sudah menarik sekali ya dok untuk pembahasan yang pertama, bahwa ternyata penting banget loh kita tuh ngecek dulu ya untuk pemeriksaan laborat dasar tubuh kita biar tahu nih komposisi yang pas dan kita bisa apa selanjutnya begitu ya dok. Nah ternyata dok, kondisi saat ini itu memang sedikit berbeda ya dok dengan sebelum pandemi. Ini banyak orang yang sekarang ini ngerasa hidupnya aku sehat-sehat aja kok. Ada orang yang sebenarnya punya penyakit kronis, punya diabetes, hipertensi, tapi ngerasa nggak ada gejala, jadi dia ngerasa baik-baik aja. Atau orang yang sakit tapi nggak bisa ketemu dokter, juga bingung nih harus mau ngapain, mau periksa lab sendiri, kayak itu mau yang diperiksakan apa, itu juga bingung. Kira-kira gimana dok pada kondisi yang seperti ini? Ya, baik dokter Nia. Jadi memang kondisi pandemi ini mengubah banyak kebiasaan kita, ya. Yang awalnya bisa gampang ketemu dokter keluarga gitu, sekarang jadi takut. Benar. Entah dokternya yang nggak praktek gitu ya, kayak saya jadi nggak praktek gitu, nggak praktek tatap muka, atau malah pasiennya yang takut nih, takut ketemu dokter karena misalnya di ruang tunggu nanti ketemu pasien lain yang kebetulan mungkin dia kena COVID gitu. Oke, Jadi betul takut. dok. Orang ke rumah sakit juga takut Aha. gitu. Nah, lalu apa sih sebetulnya? Nah, kalau kita lihat
akhir-akhir ini itu sudah banyak sekali aplikasi yang menawarkan kita untuk berkonsultasi dengan banyak tenaga dokter. Oke. Dari Betul, dokter betul. apapun ya. Mhm. Bisa kita sebut ada Halodoc, kemudian ada Sehat apa itu gitu. Hmm. Ya banyak sekali lah yang kita bisa akses gitu ya, aplikasi banyak yang kita bisa konsultasi. Nah, tapi sebetulnya bagaimana sih kalau orang-orang ini nggak aktif dengan gadget gitu, misalnya pada orang-orang tua, biasanya anak-anaknya sih yang memfasilitasi orang-orang seperti itu. Nah, dunia kita sudah banyak sekali berubah dengan percepatan yang begitu luar biasa. Maka sekarang sudah diperkenalkan istilah telemedicine. Oke, Ya, betul. tele itu jauh, medicine pengobatan ya, jadi pengobatan jarak jauh. Bagaimana saya bisa punya pasien misalnya dari Bogor gitu. Bukan Pak Fajar nih ya. Dari Bogor atau dari mana itu bisa. Bahkan Halodoc pun itu, ya saya tidak promosi Halodoc ya, yang lain juga. Itu orang dari seluruh Indonesia bisa memilih dokter yang kebetulan dia suka gitu. Nah, tanpa antri lagi, tanpa harus datang ke dokter dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau misalnya yang pengalaman saya ya selama 2 tahun ini itu, jadi misalnya pasien itu di kota Malang nih gitu, tapi dia konsultasinya dengan dokter yang di Jakarta. Kemudian dokter itu menyarankan, oh ibu harus periksa nanti SGOT, SGBT, alkali fosfatase gamma GT gitu. Nah, lalu dia cari nih lab di Malang mana ya yang bisa online gitu. Nah, dia cari di Google lab online gitu lah. Kebetulan lab kami itu biasanya menempati yang paling atas gitu Wah, lab online. luar biasa Maka ini, Dok. dia kontak dengan lab kami Ah, gitu. Nah, sudah tinggal janjian aja, lalu kami kirim petugas lab untuk ambil darah ke dia. Lalu hasilnya juga kita sekarang tidak mengeluarkan lagi hard copy ya gitu. Tapi pada pasien-pasien orang tua itu masih senang pegang rapotnya itu, kalau nggak iya, terima rapot betul. itu biasanya kurang srek gitu. Oke. Tapi kita sudah berusaha untuk edukasi bahwa hasil bisa dikirimkan lewat WA atau email. Kalau email agak susah ya, WA lebih gampang ya. Lalu hasil WA itu bisa dikonsultasikan lagi ke dokternya yang di Jakarta itu. Nah, Oke. sudah sampai sekian itu. Jadi memang pembatasan area, pembatasan itu sudah hampir tidak ada sekarang. Nah, Hmm. itu bisa dilakukan ya pada kondisi pandemi seperti ini. Atau kalau tidak, misalnya nggak bisa konsultasi, aku nggak percaya tuh sama dokter-dokter yang ada di Online, aplikasi itu, iya. saya nggak kenal gitu. Maka panduannya itu begini. Kalau orang ingin cek lab Mhm. untuk belum pernah nih ya, belum pernah orang belum pernah cek lab sama sekali, itu bisa pilih screening dasar. Oke, Nah, untuk baik. pemeriksaan fisik, pemeriksaan performa tubuh gitu ya. Paling tidak cek dasar itu darah lengkap dan urin lengkap. Makanya disebut darah lengkap dan urin lengkap itu sebetulnya karena dengan 2 pemeriksaan dasar ini itu bisa menggambarkan hampirlah keseluruhan dari tubuh kita. Meskipun nggak lengkap ya, nggak dalam. Tetapi yang dimaksud darah lengkap, orang awam sering keliru mengartikan darah lengkap itu termasuk kolesterol, terus kemudian asam urat dan sebagainya. Bukan. Darah lengkap itu meliputi HB. Nah, HB itu kan komponen yang penting untuk melihat seseorang itu anemia atau tidak. Nah, dari HB itu nanti kita bisa tahu anemianya kira-kira penyebabnya apa ya. Itu bisa sedikit diketahui dari situ, dari parameter yang ada di pemeriksaan darah lengkap itu. Juga pada orang-orang yang sakit, tentunya kita bisa lihat trombositnya bagaimana, leukositnya bagaimana. Nah, pada kondisi COVID saat ini, COVID-19 itu biasanya leukositnya rendah dengan limfosit sangat rendah, itu bisa diketahui. Ya, oh ini viral infection. Kalau neutrofilnya tinggi, oh ini mungkin bakteri. Dokter bisa menyimpulkan seperti itu. Maka darah lengkap itu penting. Demikian juga dengan urin lengkap ya. Urin lengkap itu kita bisa lihat tidak hanya kondisi dari perkemihan kita ya, tetapi kita bisa lihat ginjalnya bagaimana, kemudian levernya pun bisa diketahui dengan urobilin dan bilirubin yang merupakan salah satu parameter dari urin lengkap itu. Okay. Nah, itu dulu. Lalu berikutnya yang sering orang sering pingin cek itu tentu saja kolesterol, asam urat, gula. Itu yang paling sering orang minta gitu. Kolesterol, asam urat, gula. Itu karena orang takut nih biasanya dengan ketiga hal ini. Nah, boleh itu.
Tapi kalau misalnya aku pingin cek ginjal deh gitu, pilihlah kreatinin dulu. Nah, cek ginjal itu macam-macam ya, bisa asam urat, kreatinin sama ureu. Tetapi mungkin bisa kalau keuangan menipis nih, kreatinin bisa dipilih. Kemudian untuk fungsi liver ada sekian banyak item, tapi mungkin bisa dipilih SGOT, SGPT dulu. Nah, jadi tergantung mana sih yang mau dilihat. Tapi kalau ingin lihat secara keseluruhan ya bisa saja kita cek macam-macam gitu ya. Mungkin itu Dokter Nia. Oke, baik. Jadi memang ternyata bisa ya dok ya, sekarang memang sudah sangat berkembang ya, menuntut kita untuk secara nggak bisa ketemu langsung online dong gitu ya dok ya. Ini berarti perkembangan yang memang sudah sangat luar biasa untuk teknologi di dalam kesehatan itu sendiri. Baik dok, nah salah satunya memang ini laboratorium punya dokter Juliani nih ya, bisa langsung melayani online pun bisa dan melayani fasilitas setelah konsultasi. Apakah memang ini dok, perlu harus konsultasi dokter dulu kah untuk minta pemeriksaan laboratorium, ataukah sebenarnya kita mau ngecek-ngecek sendiri gitu? Gimana dok? Kalau menurut dokter, sudah aku asal ngecek aja gitu, atau aku harus konsul dulu nih? Gimana dok sebenarnya? Ya, baik Dokter Nia. Jadi yang ideal sih mestinya konsultasi dokter dengan dokter keluarga. Oke, Nah, baik. harusnya itu kan ada nih, dulu ada ya spesialis dokter keluarga ya, ada ya kayaknya. Betul, betul. Ada dok. Saya nggak tahu. Betul. Ada kan? Ada. Kayaknya berkembang, harusnya berkembang itu, tapi kayaknya di Indonesia kurang ya. Dokter keluarga itu harusnya satu dokter bisa mengawasi setidaknya 50-100 kakak yang ada di areanya dia. Kayaknya begitu deh. Jadi kita ini sebetulnya tidak ke dokter untuk berobat, tetapi kita ini diawasi oleh dokter keluarga kita untuk supaya menjadi sehat terus gitu. Kebalik gitu ya. Jadi kita ini ke dokter kalau sakit. Harusnya di masa depan mungkin kita akan dirawat oleh dokter supaya sehat terus gitu. Bahkan rumah sakit pun itu sekarang sudah mulai ancang-ancang nih. Saya lihat itu banyak sekarang ini sudah bukan rumah sakit, maunya rumah sehat. Jadi kayak kita kalau orang kaya-kaya kita itu pergi ke Singapura gitu ya, ke Monki itu tidak sakit tapi mau check up kesehatan gitu. Bahkan ini presiden kita kan mau membuka nih rumah sakit internasional di Bali gitu kan, supaya tujuannya nanti orang tidak lagi ke luar negeri, tetapi kita punya loh center kesehatan yang bisa menjamin kesehatan kita, bisa ketemulah kita ini punya sakit apa gitu. Nah harapannya seperti itu. Jadi idealnya orang itu bisa konsultasi ke dokter keluarganya masing-masing. Oke, baik. Setiap orang mestinya idealnya punya. Tapi kalaupun tidak, itu memang secara regulasi di Indonesia pemeriksaan lab itu tidak boleh tanpa dokter, tidak boleh APS atau tidak boleh atas permintaan sendiri, itu masih tidak diperbolehkan. Secara regulasi begitu. Akhirnya kalau kita menerima pasien yang ingin check up sendiri, itu kita nggak bisa nolak kan. Orang mau cek kesehatan kok nggak boleh karena nggak punya dokter gitu, itu mempersulit. Maka kita di setiap laboratorium pasti punya dokter penanggung jawab. Nah, maka pasien-pasien orang yang ingin cek kesehatan, cek lab itu bisa konsultasi dengan dokter penanggung jawab di lab itu. Gitu. Jadi dia bisa tanya, saya sebetulnya mau keluhan saya ini, atau saya nggak punya keluhan, cuman keturunan saya kok banyak gula, yang sakit gula, saya lebih baik cek apa ya dok, gitu. Misalnya begitu. Nanti dokter akan mengarahkan, oh ibu lebih baik cek gula darah puasa 2 jam, HbA1c dan sebagainya, seperti itu. Idealnya begitu dokter Nia. Oke, baik. Berarti sebenarnya untuk pemeriksaan laborat intinya ini kan penting banget ya dok. Penting sekali buat kita masing-masing perseorangan karena benar-benar bisa menggambarkan gambaran yang ada dalam tubuh kita sekarang seperti apa, dan memang seharusnya memang dikonsulkan dulu sama dokter keluarga yang ada dan kemudian baru pemeriksaan laboratorium. Tapi dok, sebenarnya dengan mengingat pentingnya seperti ini, kadang-kadang kita tuh masih melihat juga beberapa masyarakat yang ternyata malah takut, malah nggak pengen dilabkan gitu. Bener ya dok? Ada juga kan yang ternyata malah nggak mau dilabkan. Banyak yang seperti itu. Iya, sudah ini Bapak harus cek ini nih karena ada kemungkinan begini, malah nggak mau. Nah, kayak gitu gimana dok? Betul. Jadi bahkan dalam kasus
kasus COVID ini ya, COVID-19 atau Omikron inilah, orang nggak mau periksa, nggak mau di-swab gara-gara takut di-COVID-kan. Betul. Jadi habis pikir itu bagaimana bisa kayak gitu ya. Bukankah dengan ketahuan lebih dini, itu kita bisa ditangani dengan lebih awal, gitu ya. Jadi ada anggapan yang keliru dari masyarakat kita bahwa kalau nanti dicek gitu ya, lalu ketahuan, nanti tambah mikir. Kalau mikir tambah sakit gitu kan. Nah, sebetulnya begini, dengan kita mengetahui kondisi fisik kita, kebetulan cek lab itu bisa menggambarkan kesehatan kita yang nggak tampak, gitu ya. Oke, Jadi betul. kalau kita bisa sakit gigi, itu kan kelihatan nih giginya bengkak gitu. Mhm. Nah, itu kelihatan sakit. Tapi kalau laboratorium itu kita nggak tahu bahwa gula kita tinggi, atau misalnya livernya terganggu, atau ginjalnya terganggu, itu nggak ketahuan gitu. Nah, dengan dicek lebih awal, lebih dini, maka kita bisa mengetahui dengan lebih awal, dan penyakit yang diketahui lebih awal itu lebih mudah diobati gitu ya, daripada yang sudah kasep gitu. Kalau sudah kasep lalu ginjalnya udah rusak, akhirnya butuh cuci darah dan sebagainya. Itu contoh yang Betul. paling Iya, Dok, ya, mengerikan bener. sih gitu. Bener banget. Cuman orang awam biasanya bilang, nanti aku tambah stres loh. Ya nggak boleh. Ya justru nanti kalau sudah anfal nggak bisa diobati, itu bagaimana stresnya gitu kan. Nah, Betul, jadi betul. kita memang perlu mengedukasi keluarga kita, teman-teman, tetangga yang masih takut untuk cek kesehatan pada dirinya sendiri. Oke, baik, Dok. Jadi mungkin ini butuh edukasi lebih, dan mudah-mudahan di salah satu media ini ya, Dok, bisa didengarkan oleh banyak-banyak teman Nah, sehat ya, kita Galaxy ya, Health Dok. ini kayaknya Galaxy Healthy-nya ini cukup membantu nanti ya Iya. untuk masyarakat. Harapannya bisa ini ya tersampaikan. Baik, Dok, menarik sekali ya, Dok, obrolan kita siang ini. Kita break dulu sebelum kita masuk segmen yang selanjutnya ya, Dok, untuk tips dan solusi dari Dokter Juliani terkait pemeriksaan lab yang tepat untuk kita. Baik, kita nantikan teman sehat untuk ke segmen yang ketiga. Teman sehat, kita sudah balik lagi untuk di segmen yang ketiga, tetap dengan dokter kesayangan kita semua, dengan Dokter Juliani. Tadi kita udah bahas nih gambaran umum tentang lab itu bisa menggambarkan apa saja, kemudian pemeriksaannya bagaimana gitu. Mungkin yang sekarang lebih ke arah ini, Dok, tips dan solusi ya, Dok. Tadi untuk dokter sudah menggambarkan bahwa penting loh ya lab ini. Kalau orang yang nggak mau tuh malah resikonya nanti lebih besar. Maka, Dok, sebenarnya, Dok, kapan sih kita itu harus melakukan cek laboratorium? Harus rutin nggak? Kalau kita sehat, apa ya tetap harus cek laborat begitu? Atau kita nunggu sakit dulu ada keluhan atau bagaimana, Dok? Ya, baik Dokter Nia. Jadi sebetulnya secara ideal di atas usia 30 tahun, di mana orang sudah mungkin punya masalah metabolik yang kita tidak tahu ya, itu harusnya sudah mulai cek ya, cek rutin, check up. Jadi check up rutin itu meliputi kesehatan hati, kemudian kesehatan ginjal, lalu metabolik yang meliputi asam urat, kolesterol dan gula tadi gitu. Nah, itu di atas 30. Ketika hasilnya itu baik semua, ya rapotnya itu baik, tidak ada bintang-bintangnya, itu kita bisa lanjutkan mungkin 3 tahun sekali. Oke, Gitu 3 ya. tahun Jadi sekali ya, usia Dok ya. 30, kemudian 33, 36 gitu ya. Kalau baik terus, ya kita setelah usia 40 lebih baik setahun sekali. Oke, Karena baik. semakin tua kita itu kan ada aging proses ya, dimana aging proses itu bisa saja mengenai salah satu fungsi dari organ kita. Nah, kita tidak tahu ya, meskipun secara genetik tetap ada pengaruhnya. Misalnya pada orang-orang yang kecenderungan ada kolesterol tinggi, nah ya tentu saja maka kita lebih konsen ke kolesterol dan jantung, misalnya begitu. Ada juga yang kecenderungannya misalnya keluarganya itu
kok banyak ya yang kena kanker misalnya gitu, maka kita lebih mengarah ke oh ya setiap sekian tahun akan rutin untuk cek keadaan kankernya bagaimana ya kayak gitu-gitu. Jadi lebih baik di atas 30 tahun itu sudah melakukan cek, kecuali pada orang yang ternyata rapotnya ada bintang-bintangnya. Nah, itu nanti dokter akan mengarahkan perlu cek lagi atau kontrol kembali setelah berapa lama. Nah, itu ya harus ikut perintah dokternya. 3 bulan lagi disuruh cek ya, oke 3 bulan lagi cek. Sampai nanti dia terkontrol dan mungkin perlu waktu yang lebih lama untuk cek lagi. Gitu. Oke, baik, Dokter Dewi. Betul juga ya dok ya untuk kasus yang memang kali ini dok ya ditunggu kalau kita rapotan dulu nyari yang memang kita jadi star, jadi bintang gitu ya dok. Tapi khusus untuk periksa lab rapot kita diusahakan memang nggak punya bintang berarti ya dok ya. Betul. Tidak boleh berbintang, bintangnya banyak maka akan lebih sering. Kalau misalkan untuk kasus kronis dok, untuk jantung mungkin kencing manis atau diabetes itu dok, dan kanker sendiri rata-rata pemulangannya biasanya setiap berapa waktu ya dok? Waktunya berapa lama sekali? Memang kalau membutuhkan pengobatan, biasanya dokter akan menentukan durasi kapan waktunya kontrol. Contoh yang paling gampang itu gula misalnya. Jadi setelah seseorang itu didiagnosa sebagai pengidap diabetes mellitus, maka dokter memberikan obat. Nah, dokter akan meminta untuk cek misalnya seminggu atau 2 minggu kemudian itu melihat bagaimana sih efek obat ini dengan kondisi pasien. Kalau obatnya dirasa perlu peningkatan dosis, maka dokter akan meningkatkan dosisnya atau mengganti obatnya. Nah, itu tergantung dari dokter yang memberikan pengobatan. Sedangkan kalau kolesterol mungkin lebih lama ya, karena untuk menurunkan kadar kolesterol tidak secepat seperti menurunkan kadar gula. Baik, Jadi biasanya baik. dokter memintakan 1 bulan kemudian, demikian juga asam urat ya. Sedangkan untuk fungsi ginjal itu disesuaikan juga. Kalau fungsi ginjalnya sudah dalam tahap yang perlu hemodialisa atau cuci darah, biasanya dokter akan menentukan waktu-waktu di mana dia harus cek kadar kreatininya untuk menentukan berapa frekuensi untuk cuci darahnya itu. Jadi harus manut dokternya gitu ya. Oke, Nggak baik. boleh oh, aku enaknya ini gitu, lihat kelahirannya hari apa gitu, ketonnya apa, terus mau periksa nggak boleh, ya harus ikut Oke. gitu. Jadi kapan waktunya dia untuk cek Kontrol. Baik. Tapi dok ternyata pada kenyataannya nih dok, tadi lah situasi yang seperti ini mungkin ada beberapa yang kesulitan untuk konsultasi tadi dengan dokter keluarga ya dok ya. betul. Itu kemudian seandainya ternyata dokter keluarga sendiri tidak memberikan gambaran waktu, berarti ikut tadi ya dok gambaran yang seperti disampaikan sama dokter Juliani tadi ya. Jadi Ya, kalau gula bisa cek 2 mingguan, bisa sebulanan. Kalau untuk kolesterol bisa ya sebulanan gitu ya dok. Ataukah betul. ada tips lain dok? Cuman kalau memang dalam keadaan Ataukah ada tips lain? kalau Maksudnya dalam ketika keadaan sehat, kalau dalam keadaan sehat tanpa bintang bisa setahun sekali atau 3 tahun sekali, tergantung usia dia mulai melakukan check up lab itu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk kasus kanker dok, ini kan juga mulai banyak banget ya. Kasus kanker ini kalau di Riskesdas itu angkanya naik sampai 0,8%. Kalau nggak salah ya, seingat saya itu sampai segitu ya dok. Ya. Nanti gimana dok? Kira-kira mulai usia berapa kita cek untuk laborat untuk deteksi kanker, kemudian diulang tiap berapa lama? Betul. Terima kasih Dokter Mia. Kebetulan untuk cek kanker itu memang harganya masih relatif mahal ya. Jadi Oh gitu dok, baik. biasanya dokter tidak menyarankan untuk screening kesehatan. Tuh. Kecuali kita ke luar negeri ya, biasanya dicek semua lengkap gitu. Kenapa sih kok kalau berobat ke luar negeri itu bisa ketahuan sakitnya gitu ya, kalau di Indonesia kok enggak? Itu sebetulnya pendapat yang salah juga. Kenapa? Karena kalau orang itu berobat ke MONI misalnya ke luar negeri gitu ya, itu diperiksa segalanya sehingga ketahuan. Tapi begitu datang ke dokter di Indonesia mau dicek segalanya, dia masih nawar. Nggak ini saja kak dok, gitu. Ini uangnya nggak ada dok, ini kurangin aja dok, gitu. Iya bener ya Jadi dok. masih nawar-nawar, akhirnya nggak ketahuan tuh sakit apa. Iya, Nah, iya, iya. itulah yang terjadi di Indonesia ya. Bukan Nah, salah untuk dokternya ya dok. bukan salah dokternya, itu salah apa ya, suka tawar menawar itu ya, kayaknya gitu. Nah, untuk kanker itu memang
kita kayak misalnya kanker payudara nih, kita bisa sarari yang 0 rupiah kan, Oh iya bisa betul. periksa payudara Mm, sendiri di tengah-tengah siklus gitu ya. Lalu kalau untuk kanker serviks itu kita bisa lihat discharge dari apa vagina misalnya betul. kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau untuk kanker yang lain itu kita bisa waspada dengan melihat keturunan ya. Jadi misalnya keturunannya ada nggak gitu kayaknya gen kanker. Ya kalau kita mau yang canggih kayak Angelina Jolie itu ya, Mhm. jadi kita lihat genetiknya, oh ternyata ada gen untuk kanker payudara, lalu dia mastektomi aja gitu, Uh, supaya iya nggak terjadi betul kanker betul. payudara. Itu yang ekstrim sih. Mhm. Gitu. Tapi kalau di Indonesia sih, saya kira kok masih belum ya. Jadi kalau misalnya mau dilakukan cek awal untuk kanker, itu bisa di atas usia 50 barangkali ya, karena juga kan ada aging proses juga. Kita bisa lakukan dengan yang paling sederhana itu CEA ya, karsino embryonic antigen. Itu sebetulnya tidak spesifik, tetapi bila ada peningkatan kita nanti bisa cari kankernya di mana saja gitu. Oke. Atau kita bisa melakukan USG rutin atau foto ronsen rutin gitu. Foto ronsen rutin penting karena nanti kelainan di paru juga kita bisa lihat gitu. Oke, kalau ronsen berapa waktunya ya, Dok? Kalau ronsen sih sebetulnya kalau kita di dokter untuk cek itu biasanya setahun sekali itu ada ya, program, biasanya ada bank atau apa instansi yang atau di Depnaker itu mewajibkan untuk tenaga kerjanya di ronsen setiap tahun sekali. Oke, anu ya dok, Itu sih. seperti general check up dari perusahaan gitu Betul. biasanya ya. Ya, Oke, baik General baik. Check Up perusahaan itu mewajibkan ronsen, kemudian EKG, USG pada umur-umur tertentu, kemudian yaitu darah lengkap, urin lengkap, fungsi ginjal, fungsi liver gitu ya, metabolik, meliputi gula darah, kolesterol, asam urat. Itu Iya, sih biasanya kalau kalau perusahaan ya. iya. Seneng banget sebenarnya dok kalau punya perusahaan kayak gitu ya. Itu tanda perhatian sama karyawannya nih. Betul, Biar nggak sampai betul. sakit kronis karena ongkosnya ketika udah kronis pasti jauh lebih mahal. Betul ya Lebih dok? mahal. Oke, baik dok. Ini mungkin ya seperti tadi ya dokter Juliani sampaikan bahwa memang kondisi kita masyarakatnya berubah, sedentary, makannya nggak karu-karuan gitu ya, obes jadi meningkat dan sebagainya. Mungkin ada tips dari dokter Juliani terkait misalkan kita gimana sih untuk hidup sehat tanpa misalkan kita nggak harus periksa lab dan yang lain-lain tapi tetap sehat, gimana dok? Ya, baik Dokter Nia. Jadi memang kalau cek lab tadi bisa melihat kondisi yang kita nggak tahu ya. Artinya kita nggak bisa bayangkan di dalam tubuh kita itu sebetulnya bagaimana kondisinya, itu bisa dari cek lab. Tetapi secara umum ya kita seperti pelajaran kita waktu SD ya, waktu SD atau SMP gitu. 4 sehat 5 sempurna gitu Hmm. misalnya. Banyak makan sayur, banyak makan buah gitu. Nah, kita selalu berpedoman bahwa nasi harus lebih sedikit gitu ya. Oke. Sayangnya di Indonesia itu kan kalau kita dapat berkatan nih, berkatan berkatan dari selamatnya orang, itu udah nasi kuning, kemudian lauknya mie, itu kan karbohidrat. Terus ada Betul. lagi kentang, kentangnya itu dikrepek lah, krepek kentang sama tempe, lalu ada masih sambal goreng kentang sama ati gitu ya, ada perkedel, itu semua karbohidrat. Betul. Itu sebetulnya salah ya untuk diet kita. Usahakan untuk diet tidak harus 4 sehat 5 sempurna, tetapi perhatikan bahwa karbohidrat entah itu mie, entah itu makaroni atau nasi atau apapun itu lebih sedikit. Oke. Berbanyak porsi buah-buahan dan sayur-sayuran gitu ya. Lalu jangan lupa juga pentingnya protein. Nah, itu untuk diet ya. Meskipun tadi di awal kita udah bicarakan nih Dokter Nia bahwa genomik orang kan berbeda ya. Tetapi kita masih jauh rasanya untuk memeriksa genomik kita gitu. Harganya luar biasa Mahal dan banget ya dok ya. rasanya masih jauh. Iya iya. Jadi ya kita pakai pedoman itu aja gitu. Banyak makan sayur, banyak makan buah gitu aja. Mau diet apapun kayaknya banyak makan sayur dan buah itu masih masuk gitu ya. Paling bisa diterima gitu ya dok ya. Bisa diterima. Oke. Kalau karbo dan lemak ya itu lihat-lihat dulu dietnya diet apa gitu. Oke. Nah, kemudian untuk kondisi sekarang di masa pandemi ini kan kita kayaknya sih orang-orang mulai juga di lab ya banyak mulai peningkatan permintaan pemeriksaan vitamin D Oh iya ya. betul. Iya dok. Ah,
Nah, itu sekarang mulai lagi naik nih karena orang-orang takut ternyata yang vitamin D-nya rendah itu lebih gampang ketularan COVID-19 gitu. Hmm. Nah, ini yang belum disadari orang-orang. Karena ternyata vitamin D itu luar biasa manfaatnya. Dan sumber vitamin D yang terbanyak kita itu bukan dari multivitamin, tapi dari matahari kita. Kita sungguh sangat bersyukur hidup di negara yang kaya akan vitamin D. Tapi berdasarkan penelitian 90% lebih orang Indonesia defisiensi vitamin D. Oh gitu ya dok? Kan? Iya. Nah, Kayak matahari tapi defisiensi vitamin D ya. takut hitam. Oh iya. Orang ke pasar pakai payung, pakai sunblock, pakai yang SPF-nya 50. Nah, kayak gitu. Jadi orang takut kena sinar matahari. Justru bule-bule itu yang datang ke kita berjemur. Iya, biar eksotis sebenarnya ya. Tujuannya eksotis tapi sehat gitu. Nah, itu kan kalau hitam itu bukannya jelek kan ya. Eksotis Jadi, loh. kita masih beranggapan putih itu cantik gitu. Mhm. Nah, lalu bagaimana dengan vitamin D kita ini? Kapan sih matahari yang sehat gitu untuk kita? Nah, maka kita lihat dulu. Dulu di pelajaran SD kita kan dikatakan tuh olahraga pagi hari gitu ya, dari jam 7 sampai jam 9. Nah, tapi ada banyak pendapat nggak ada vitamin D-nya. Vitamin D-nya ada di jam 12 sampai jam 1 gitu. Yang baik, yang banyak vitamin D-nya. Lalu mana yang benar? Nah, sebetulnya kita berterima kasih, matahari itu banyak gunanya dari jam ke jam. Ya, kalau kita ingin mood kita naik gitu ya, ingin memulai hari dengan bersemangat gitu, kita berjemur di pagi hari. Sinarnya itu luar biasa, membuat mood kita itu meningkat gitu, kita bahagia gitu ya, dapat sinar yang hangat, kemudian kita bisa olahraga itu pagi hari. Tapi kita nggak dapat vitamin D-nya. Kalau kita ingin vitamin D, kita lari di jam 12 sampai jam 1. Jadi ikut hukum bayangan. Hukum bayangan itu, kalau bayangan kita makin kecil, itu vitamin D-nya makin banyak. Oh, Nah, tidak perlu lama. baik. Jadi cukup 15 menit itu udah cukup. Misalnya kita jalan dari kantor ke pasar gitu ya. Mau belanja pada saat jam istirahat, jalan aja gitu. Kena sinar matahari, jangan pakai payung. Jangan pakai sunblock yang SPF-nya 50 lah, kita nggak dapat Baik. vitamin D-nya. Siap dok. Gitu. Nah, tentu saja juga dengan olahraga. Jadi tadi diet, Uh-uh. kemudian berjemur, dan jangan lupa aktivitas fisik. Aktivitas fisik tidak perlu banyak makan duit, misalnya harus ke gimnasium. Gimnasiumnya perlu yang cari yang outdoor gitu ya, karena pandemi gitu. Enggak lah, kita ini berkebun aja udah gimnasium tuh. Bayangin kita mencangkul, kemudian kita nyabutin rumput, mengangkut rumput itu dari tempatnya pergi ke tempat sampah. Nah itu udah olahraga. Kalau bapak-bapak nggak suka berkebun, bagaimana? Cuci itu kendaraannya sendiri, jangan dibawa ke cucian motor ya. Yang punya motor cuci motor sendiri, yang punya mobil cuci mobil sendiri. Efeknya banyak, mobilnya bersih, motornya bersih, olahraganya dapat. Ibu-ibu yang nggak sempat, jangan khawatir, ngepel itu merupakan olahraga yang sehat. Rumahnya bersih, tubuhnya sehat. Nah, itu tips olahraga. Jadi tetap berolahraga, diet yang baik, dan berjemur. Untuk menghindarkan kita dari yang sekarang sih dari COVID ya, dari COVID-19, tapi tetap prokes yang ketat ya. Karena kita kan masih hidup dengan COVID ya. Kemudian supaya ya tubuh kita sehat secara umum lah. Oke. Gitu Dokter Nia. Siap, baik. Terima kasih sekali Dokter Dewi. Luar biasa ya. Ya memang patut disyukuri kita hidup di negara yang sangat menyenangkan ya, meleluasakan dapat mataharinya gitu. Tinggal kita pemanfaatannya sebaik-baik. Tips yang sangat luar biasa dok. Intinya makan harus benar, harus sehat. Kemudian tadi ya berjemur jangan lupa. Dengan tadi semakin pendek bayangan, semakin banyak vitamin D yang kita dapatkan. Vitamin D-nya. Oke, dan yang terakhir jangan lupa olahraga. Generasi sekarang dilarang mager gitu ya dok ya? Iya. Mager nggak sehat gitu. Baik dokter, luar biasa untuk ngobrol kita hari ini ya dok. Saya dapat banyak sekali pencerahan, dapat banyak sekali pengingat-pengingat lagi nih, terutama mungkin buat teman-teman sehat yang dimanapun teman-teman berada ya, bahwa
kita perlu loh untuk sehat itu tetap melakukan pemeriksaan laborat, terutama kalau kita udah masuk usia-usia yang di atas 30 tahun, apalagi punya resiko-resiko penyakit turunan dan sebagainya, begitu ya dok. Karena dengan begitu kita bisa memberikan gambaran dulu nih, kita cocoknya pakai apa, nantinya mau gimana, jangan lupa dikonsultasikan dengan dokter keluarga. Begitu ya dokter? Baik. Ya dokter Nia. Mungkin ada tips tambahan? Cukup? Sudah ya, dari saya cukup ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Sangat menyenangkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semua buat semua teman-teman sehat. Di sini saya berterima kasih kembali untuk Dokter Dewi atas sharingnya pada siang hari ini. Dan untuk teman sehat, kami juga mengucapkan terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir untuk acara hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya, Dokter Nia, dan tim yang ada di sini mohon pamit. Salam sehat, sampai jumpa di episode mendatang.